Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sekali lagi, Shalom. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita menikmati persekutuan yang indah dalam ibadah raya minggu pagi ini dengan kita saling memberikan salam satu dengan yang lainnya. Mari kita bangkit berdiri dan kita menyapa jemaat satu dengan yang lainnya. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita, memberikan waktu yang terbaik kita untuk Tuhan, menikmati hadirat-Nya lewat pujian dan penyembahan kita. Dengan segala kerendahan hati kita di pagi ini, mari kita benar-benar jujur di hadapan Tuhan, bahwa kita benar-benar membutuhkan hadirat-Nya untuk memberikan kita kekuatan di tengah-tengah kehidupan saat ini. Segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita dan juga bangsa kita, mari terus kita dukung doa bersama-sama. Dan saat ini mari kita siapkan wadah yang besar untuk menyerap anugerah Tuhan lewat pujian dan juga firman yang akan kita dengarkan. Hadirat-Mu memenuhiku. Bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya
Allah yang hadir tengah-tengah kami, yang pagi hari ini melawat setiap kami. Kami sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan yang senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan setiap kami. Pagi hari ini kami ingin menyerahkan ibadah raya di sepanjang bulan September, di mana kami diingatkan untuk senantiasa menghadirkan kedamaian Kristus di tengah-tengah kehidupan setiap kami. Oleh karena itu kami ingin menyerahkan ibadah raya di pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Lukas 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur di awal bulan September kita tetap diberi kesehatan, penyertaan dan damai Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Dan sepanjang bulan September ini terus kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita menghadirkan damai di tengah-tengah kehidupan keluarga, masyarakat, dan di kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari kita terus menghadirkan karena kita tahu Kristus yang adalah Raja Damai. Kita belajar untuk menteladani Kristus di dalam kehidupan setiap kita hari lepas sehari. Dan berkaitan dengan situasi dan keadaan bangsa dan negara kita, maka GKMI secara sinode memberikan seruan penggembalaan apa yang harus kita lakukan sebagai jemaat GKMI dan sekaligus sebagai warga negara ini. Oleh karena itu, kita diajak untuk menyikapinya dengan nilai-nilai yang kita hidupi bersama-sama, nilai-nilai Minonet, yaitu nilai kedamaian, nilai kerendahan hati, dan nilai keadilan yang harus kita hidupi bersama-sama
di situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Sehingga kita diajak untuk bersama-sama bagaimana kita memiliki pribadi dan menjaga situasi yang ada, menjaga hati dan pikiran kita agar tidak mudah diprovokasi, apakah lewat medsos maupun lewat hal-hal yang lainnya. Serta tidak kalah pentingnya, mari kita terus membawa di dalam doa syafaat kita baik secara pribadi maupun dalam kehidupan bergereja agar negara kita terus dipimpin oleh pemimpin yang takut akan Tuhan. Tuhan menolong aparat yang ada. Kemudian kita juga dalam satu tindakan menjadi pembawa damai di sekitar kita masing-masing agar situasi semakin lebih baik. Dan jikalaupun kita bisa, mari kita menjadi pembangun jembatan. Jadi kalau ada berita-berita, ada hal-hal yang kita dengar yang mungkin tersebar lewat perkataan-perkataan dan kita ada di dalamnya, bagaimana kita menjadi penengah, dalam arti jangan justru menjadi kompor, semakin memperbesar, mempersulit masalah, tetapi bagaimana kita bersama-sama menjadi jembatan agar meminimalis segala sesuatunya menjadi semakin lebih baik. Meskipun kita tinggal di daerah, kita tetap menjaga dan terus kita menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Selamat beribadah, merayakan iman. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini begitu banyak hal yang terjadi di tengah-tengah kita, ekonomi, lapangan pekerjaan, bahkan bangsa dan negara kita juga mengalami beberapa hal yang perlu dukungan doa kita semua. Namun iman Kristen kita mengatakan bahwa ada satu hal yang tidak pernah melupakan kehidupan kita, tidak pernah meninggalkan kita, tidak akan pernah mengkhianati kita dalam segi apapun. Dia adalah Yesus. Dan Yesus bisa hadir di tengah-tengah kita, menjadi sahabat yang baik untuk kita. Ada satu sobatku yang setia. Selalu menemani dirimu. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, selalu menemani dirimu. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya
kita akan naikkan doa-doa syafaat kita, nanti akan dinaikkan oleh petugas. Tuhan ada di setiap pergumulanku, Dia takkan pernah tinggalkanku. Mari kita siapkan hati kita untuk doa syafaat dan kita akan pujikan lagu ini. Tuhan menjawab doaku. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati penuh syukur akan segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Saat ini, kami hendak menaikkan segala pujian atas kemuliaan dan kemurahan-Mu atas kami yang selalu ada di setiap hari. Ya Bapa, kami serahkan seluruh persekutuan gereja kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami berdoa
agar misi bersama kami di tahun ketiga ini sungguh terwujud dalam setiap keluarga di tengah-tengah kami. Kiranya Roh Kudus membimbing kami untuk bisa menjadi keluarga yang beriman dan memancarkan cahaya kasih serta menghasilkan buah-buah kebaikan bagi kemuliaan-Mu dalam keseharian kami. Kami juga berdoa untuk kegerakan misi di seluruh gereja GKMI, PIPKA, dan juga gereja kami. Nyalakanlah api semangat kami untuk memberitakan Injil, dan utuslah hamba-hamba-Mu ini ke ladang-ladang yang sudah menguning. Bukakan jalan kesempatan bagi kami untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, agar nama-Mu semakin dikenal dan dimuliakan di seluruh penjuru bumi. Ya Tuhan, kami mendoakan Yayasan Ester Bangsri yang berpelayanan melalui PAUD dan TK Ester Bangsri. Berkati para pendidik agar mereka dapat mendidik dengan penuh kasih dan hikmat, serta bimbinglah setiap anak didik agar mereka bertumbuh tidak hanya dalam pengetahuan, tetapi juga dalam kepercayaan dan iman akan Engkau. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sudah lanjut usia dan juga jemaat yang sedang sakit ya Tuhan. Berikanlah mereka kekuatan, penghiburan, dan kesembuhan seturut kehendak-Mu. Kiranya kehadiran-Mu yang menghangatkan selalu menyelimuti mereka, dan biarlah damai sejahtera dari-Mu hadir setiap waktu. Berkati seluruh pelayanan kami sepanjang minggu ini, mulai dari ibadah, persekutuan, hingga pelayanan-pelayanan diakonia. Kiranya setiap langkah kami diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain, sehingga lingkungan kami dapat merasakan kemurahan kasih dari-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk proses pembangunan dan penambahan ruang ibadah anak. Biarlah seluruh prosesnya bisa berjalan dengan lancar, dan kiranya segala kebutuhan yang diperlukan bisa terpenuhi, sehingga kelak tempat ini dapat menjadi sarana pembangunan rohani bagi para generasi penerus gereja ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami ini, bangsa Indonesia, ke dalam tangan-Mu. Di tengah situasi yang genting ini, tunjukkanlah solusi atas segala permasalahan yang terjadi di negara ini ya Tuhan. Berikan hikmat kepada para pemimpin kami, dari tingkat tertinggi hingga terendah. Bimbinglah mereka untuk dapat memimpin dengan adil, jujur, dan berintegritas. Lindungilah bangsa kami dari segala perpecahan dan bencana. Kami juga berdoa untuk pencarian calon hamba Tuhan di gereja kami ini ya Tuhan. Arahkanlah kami untuk bisa menemukan hamba Tuhan yang sesuai dengan apa yang Engkau pilih untuk melayani dan mengembalakan umat-Mu. Berikanlah kami kepekaan untuk dapat mendengar suara-Mu ya Bapa. Tuhan, kami serahkan juga seluruh panitia pemilihan penatua dan diaken untuk periode 2026 sampai 2029 yang pada hari ini akan melakukan penghitungan suara ya Tuhan. Berilah kelancaran dalam segala proses pemilihan agar kami dapat menentukan hasil akhir yang sesuai dengan rencana-Mu. Serta panitia Natal 2025 dan juga buka tahun 2026 ke dalam tangan-Mu. Bimbinglah mereka dengan Roh Kudus-Mu dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan tugas. Berilah mereka kesatuan hati, semangat, dan kesehatan yang prima, agar seluruh rangkaian acara yang direncanakan dapat berjalan lancar demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih atas segala kesempatan untuk menaikkan seluruh permohonan ini kepadamu. Kami percaya Engkau mendengar setiap doa kami
dan Engkau akan menjawabnya sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu yang sempurna. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa seperti yang telah Kau ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima sabda kebenaran firman Tuhan. Mari kita jadikan hati ini sebagai kediaman Tuhan, sebagai bait Tuhan yang kudus. Dan biarlah Roh Kudus selalu menjadi pengingat atas kehidupan kita, sebagai yang terdekat atas kehidupan kita, bahwa hidup kita dalam kendali dan naungan Tuhan. Kujadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Kita pujikan lagu ini untuk menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah
Bapak Ibu, mari kita bersama menyerahkan firman Tuhan kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur Engkau telah membangunkan kami dengan keadaan yang baik, sehingga kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama memuji Engkau Tuhan, memuliakan Engkau Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan kalau sebentar lagi kami boleh bersama-sama mendengarkan, merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang menolong kami Tuhan, membimbing kami, menuntun kami Tuhan, sehingga firman yang bersama kami dengarkan pada pagi hari ini dapat tertanam di dalam hati kami Tuhan, berbuah dan juga dapat kami kerjakan di tengah kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah doa kami mau menyerahkan firman ini di dalam tangan-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-16 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Injil Lukas pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya mengajak kita bersama untuk membaca secara bergantian. Saya membaca ayatnya yang pertama, Bapak Ibu yang kedua, begitu juga seterusnya. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang yang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Lalu ia memanggil seseorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Amin. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di tengah kehidupan kita setiap hari. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan juga mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita berbahagia Bapak Ibu karena di bulan September ini kita boleh bersama memasuki bulan perdamaian.
Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Tari. Biarlah di bulan ini kita boleh bersama-sama belajar bahwa kita diajak, kita bersama-sama dipanggil sehingga kita dapat menjadi pembawa damai di tengah kehidupan setiap hari. Nah, tema firman Tuhan kita pada hari Minggu ini adalah mamon yang tidak jujur. Mamon yang tidak jujur. Mungkin ketika kita mendengar tema ini, kita sedikit merasa bingung, ya, kita bertanya-tanya, apa artinya temanya? Ya, satu tema yang cukup membuat kita bingung ketika kita mendengar tema ini. Mulai dari kata mamon mungkin yang jarang sekali kita temui. Apa artinya mamon? Mamon itu apa sih? Nama orang? Apa nama dewa? Apa nama benda? Ya. Apa itu mamon? Ya. Terus kenapa kalau mamon itu tidak jujur? Ya, kenapa kok dibilang mamon yang tidak jujur? Apa sebabnya? Dan kalau mamon itu enggak jujur, kenapa di teks yang kita bersama baca tadi, Yesus malah mengatakan, ikatlah persahabatan. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Loh, mamon yang tidak jujur kok disuruh mengikat persahabatan? Bahkan nggak cuma disuruh mengikat persahabatan, tetapi juga meminta kita untuk setia terhadap mamon itu. Kenapa Bapak Ibu? Ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, mari kita bersama mempelajari konteks yang ada di dalam teks ini. Ya, kita tahu bersama bahwa ini adalah satu cerita, satu kisah, satu perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ya, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu seringkali menggunakan perumpamaan-perumpamaan ketika ia hendak menyampaikan firman-Nya. Ya, mungkin kalau seorang pengkhotbah, seorang pendeta zaman sekarang yaitu dengan ilustrasi gitu ya, supaya firman yang disampaikan itu bisa mudah diterima oleh jemaat, oleh banyak orang. Nah, kisah ini berbicara tentang perumpamaan bendahara yang tidak jujur. Bendahara yang tidak jujur. Kalau kita baca di Alkitab kita yang TB1, terjemahan baru yang pertama, di sini kita menemukan bahwa ayat 1 sampai ayat yang ke-13 ini terbagi ke dalam dua perikop yang berbeda. Ya, ayat 1 sampai 9 itu dalam perikop perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Terus yang ayat 10 sampai 13 ada di dalam perikop yang lain tentang setia dalam perkara yang kecil, nasihat. Ya, tetapi Bapak Ibu kalau kita melihat di dalam Alkitab terjemahan baru yang kedua, kisah ini tergabung dalam satu perikop yang sama. Jadi dari ayat 1 sampai ayat 13 itu dalam satu perikop tentang perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Nah, pertanyaannya di sini sekarang yaitu mengapa bendahara di sini disebut sebagai bendahara yang tidak jujur. Nah, kita mulai dari awal Bapak Ibu ya. Kisah ini diawali dengan menceritakan seorang tuan, seorang majikan, seorang bos ya, yang kaya raya, yang uangnya banyak, yang hartanya banyak. Dan tuan ini memiliki seorang bendahara. Ya, bendahara mungkin kalau saat ini kita lebih bisa relate ya, kita sebut dengan asisten keuangan pribadi. Ya, jadi seorang tuan, seorang bos, seorang majikan ini punya asisten keuangan pribadi. Dan kita tahu bersama Bapak Ibu, seorang asisten keuangan, seorang bendahara itu pasti adalah sebuah jabatan yang nggak bisa diisi oleh orang yang sembarangan. Nggak bisa. Bendahara itu harus diisi oleh orang-orang yang jujur, orang yang kompeten, orang yang bisa dipercaya, jabatan yang enggak main-main, yang enggak bisa diisi oleh sembarangan orang. Tentu tuan ini juga enggak sembarangan dalam memilih bendaharanya pada saat itu. Tentu tuan ini telah melalui berbagai macam kualifikasi, memilih mana yang cocok untuk jadi bendaharanya. Tetapi tuan ini kalau kita baca di ayat yang pertama ya, di situ dibilang bahwa tuan ini mendapatkan laporan bahwa asisten keuangannya itu telah menghamburkan hartanya. Dia skorpizon, memboroskan.
atau bisa kita sebut juga dengan korupsi. Bendahara ini melakukan tindakan korupsi, melakukan tindakan yang tidak baik, tindakan yang jahat. Jadi posisi jabatan, posisi bendahara yang seharusnya diisi oleh orang-orang yang jujur, diisi oleh orang-orang yang benar, diisi oleh orang-orang yang baik, malah diisi oleh seorang bendahara yang korup. Nah, di sini yang menjadi masalahnya. Bendaharanya adalah bendahara yang korup. Nah, ketika si tuan ini, sang tuan ini mengetahui bahwa bendaharanya ini adalah bendahara yang jahat, telah melakukan sebuah pelanggaran, tidak setia kepada tuannya, mengkorupsi uang tuannya, maka tuannya ini telah berniat untuk memecat bendahara itu. Memecat. Ya. Mungkin ini seperti kedengarannya satu keputusan yang mengerikan gitu ya, dipecat gitu ya, dipecat. Tetapi Bapak Ibu di satu sisi memang ini adalah sebuah keputusan yang sangat sulit ya bagi bendahara itu. Ia merasa sulit karena ia harus dipecat, kehilangan pekerjaannya. Tetapi di satu sisi bendahara ini juga mendapatkan sebuah keberuntungan. Kenapa? Karena si majikan ini masih memiliki belas kasih, masih berbaik hati. Kalau zaman sekarang Bapak Ibu, ketika kita melihat ada kasus korupsi, ada kasus orang yang menilep uang gitu, apa yang terjadi? Pasti dikasuskan, pasti dibawa ke pengadilan, pasti dipenjarakan. Tetapi bendahara ini cuma dipecat, cuma diberhentikan dari pekerjaannya. Nah, menghadapi situasi ini, tentu si bendahara ini menghadapi satu momen di mana ia ini terpaksa untuk berpikir satu hal. Ya. Bendahara ini berkebingungan, bendahara ini panik, karena di satu sisi bendahara ini enggak bisa melakukan pekerjaan yang kasar, tetapi di satu sisi yang lain ada ego di dalam dirinya. Ada ego yang mengatakan bahwa dirinya ini enggak sudi untuk mengemis. Ya. Dikatakan bahwa mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Disinilah Bapak Ibu kecerdikannya muncul. Di tengah menghadapi tekanan bahwa ia akan dipecat, tekanan bahwa ia akan kehilangan pekerjaan, tekanan bahwa ia tidak bisa mencangkul, tidak bisa bekerja kasar, ia malu untuk mengemis, akal cerdiknya muncul. Akalnya muncul di sini, kecerdikannya muncul. Ia menemukan jalan keluar dari permasalahannya. Apa yang dilakukan oleh bendahara ini? Dia memanggil satu persatu orang-orang yang berhutang kepadanya. Ia memanggil bukan untuk menagih, bukan untuk marah-marah, bukan untuk memaksa supaya orang yang berhutang kepadanya itu untuk membayar utangnya. Bukan untuk itu, tetapi apa yang dilakukannya? Dia malah mengurangi jumlah hutang mereka. Kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh bendahara itu ya. Dikurangi jumlah hutang yang seharusnya dibayarkan 100, dikurangi jadi 50, ada yang dikurangi jadi 50, ada juga yang dikurangi menjadi 80. Nah, apa yang sebenarnya dilakukan oleh bendahara ini? Sebenarnya ada dua tafsiran yang berbeda, Bapak Ibu. Berbeda dalam memahami tindakan yang dilakukan oleh bendahara ini. Yang pertama, tafsiran yang pertama berkata bahwa bendahara ini memang mengurangi jumlah hutang dari 100 tempayan minyak menjadi 50, dari 100 pikul gandum menjadi 80. Ya, memang dikurangi, tujuannya memang murni dikurangi. Tetapi karena bendahara ini mengurangi, maka ada resiko yang terjadi. Resikonya apa? Yaitu resikonya kepada tuannya. Tuannya beresiko untuk mengalami kerugian. Rugi enggak bisa menerima uang yang seharusnya diterimanya banyak 100, tapi menerimanya hanya sebagian, hanya setengahnya, hanya 50, hanya 80. Ya. Tentu ini mengalami kerugian, membuat si tuannya itu mengalami kerugian. Ya. Bisa jadi memang seperti itu, bisa jadi memang terjadi demikian, tetapi bisa jadi juga tidak, karena bendahara ini bisa mengganti hutang yang seharusnya dibayarkan itu dengan uangnya sendiri.
Ya. Jadi di sini bendahara ini memakai akalnya, memakai kecerdikannya. Jadi dia mendapat dua keuntungan, Bapak Ibu ya. Jadi untuk keuntungan yang pertama, tuannya enggak jadi rugi. Enggak jadi rugi karena ia membayarkan sendiri hutang yang seharusnya dibayar oleh para penghutang ini dengan uangnya sendiri. Ya, tuannya enggak jadi rugi. Dan yang kedua, dia juga dicap sebagai orang yang baik. Kenapa kok dicap sebagai orang yang baik? Karena dia mengurangi hutang yang seharusnya dibayarkan oleh para penghutang itu tadi. Ya. Jadi dia ini cerdik, ya. Bisa dibilang cerdik, bisa juga dibilang licik. Ya. Dia melakukan itu supaya apa? Motivasinya supaya ketika ia dipecat, ia bisa diterima oleh orang-orang lain. Ia bisa dihidupi, masa depannya terjamin karena dia telah melakukan tindakan yang baik, supaya dia dicap baik. Itu tafsiran yang pertama. Sedangkan tafsiran yang kedua, ini berbicara tentang gambaran bagaimana sebenarnya bendahara ini melakukan korupsi. Ya, kalau kita baca, kalau kita perhatikan sesama, ya ini kita gunakan rumus matematika sedikit ya. Kepada yang seharusnya berhutang 50 tempayan minyak, ya, ia mengenakan bunga yang dipergunakan untuk dirinya sendiri sebesar 100%. Ya, jadi 50 tempayan minyak dikenakan bunga 100%, jadi 50 tempayan lagi, jumlahnya 100. 100 tempayan minyak yang harus dibayarkan. Nah, kepada yang seharusnya berutang 80 pikul gandum, ia mengenakan bunga yang dipergunakan untuk dirinya sendiri yaitu sebesar 20%. Yaitu 20, ya 80 tambah 20, 100. Ya, jadi di sini penghutang itu harus membayar 100 pikul gandum. Nah, tetapi Bapak Ibu, bunganya ini, ya bunga yang ditetapkan oleh si bendahara ini bukan adalah bunga yang ditetapkan oleh tuannya. Ini adalah bunga yang ditetapkan oleh dirinya sendiri. Bunga ini dilakukan di luar dari sepengetahuan tuannya, dimasukkan ke dalam kantongnya sendiri. Makanya ini adalah salah satu tindakan korupsi. Ya, itu yang dikatakan oleh tafsiran yang kedua. Nah, kedua tafsiran ini memiliki pemahaman yang berbeda, memiliki cara sudut pandang yang berbeda, tetapi keduanya sama-sama menggambarkan bagaimana kecerdikan. Ya, ini poinnya. Menggambarkan bagaimana kecerdikan dari bendahara ini. Kalau yang pertama ia cerdik karena ketika ia dipecat nanti, ia masih bisa hidup, ia masih bisa menjaga terjaminnya hidup ke depannya, karena ia telah berbuat baik kepada orang lain, walaupun motivasinya salah. Ya, itu cerdiknya yang pertama. Sedangkan yang kedua, kecerdikannya yaitu karena bendahara ini memilih untuk kembali ke jalan yang benar dengan membebaskan bunga yang bukan dari tuannya. Sehingga ketika tuannya melihat hal itu, ia bebas dari pemecatan. Nah, ini kedua tafsiran yang berbeda tetapi sama-sama menggambarkan bahwa bendahara ini loh, ini orang yang cerdik. Keduanya memang berbeda tetapi satu hal yang sama bahwa bendahara ini mendapatkan pujian dari tuannya. Tuannya memuji bahwa bendahara ini adalah orang yang cerdik. Bendahara ini bahkan gak cuma cerdik tetapi juga bisa kita katakan licik. Bisa mencari cara. Ia mempunyai yaitu sense of crisis, mempunyai kepekaan, mempunyai kesiapsiagaan terhadap situasi yang akan terjadi ke depan. Sehingga dia dapat menentukan, dapat membuat perencanaan dengan cepat dan tepat di dalam menghadapi ketidakpastian hidup. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang saya kasihi, di akhir perumpamaan ini Tuhan Yesus hendak menekankan dua hal. Yang pertama yaitu di dalam ayatnya yang ke-8b, bahwa anak-anak dunia itu lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan yang kedua yaitu perintahnya dalam ayat yang ke-9, yaitu ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Nah, pernyataan yang pertama ini berbicara soal penilaian. Ya, penilaian di mana Tuhan menggambarkan bagaimana perbedaan dari anak-anak dunia yang lebih cerdik dibandingkan dengan anak-anak terang. Ya, dan yang kedua ini berbicara tentang nasihat.
Dari penilaian berujung kepada nasihat. Nah, yang pertama, dalam penilaiannya Tuhan Yesus ini hendak membandingkan anak-anak dunia dengan anak-anak terang. Anak-anak dunia ini adalah orang-orang yang hidup menurut jalan dunia ini. Hidup di tengah-tengah dunia ini, menuruti sistem-sistem yang ada di dunia ini. Sistem yang diatur oleh manusia, sistem yang dibuat oleh manusia. Sistem-sistem yang mencerminkan dominasi-dominasi kelompok-kelompok tertentu. Sistem-sistem yang menindas, sistem-sistem yang menghisap dan juga memarginalkan. Dan anak-anak dunia sudah terbiasa hidup di tengah dunia yang seperti ini. Anak-anak dunia telah terbiasa hidup di dalam hukum yang ada di dalam sistem ini. Hukum yang sifatnya berbicara bahwa siapa yang kuat, dia yang menang. Dan siapa yang menang, maka dia adalah yang benar. Jadi siapa yang kuat, maka dia adalah yang benar. Oleh karena itu, supaya mereka, ya orang-orang dunia ini, anak-anak dunia ini, supaya mereka bisa menang, supaya mereka bisa kuat, supaya mereka bisa benar, mereka harus melakukan segala cara. Mereka harus menjadi cerdik, bahkan licik jika diperlukan. Sedangkan di sisi yang lain, di sisi yang sebaliknya, di sisi yang berseberangan, ada anak-anak terang. Ya, berbeda. Kalau anak-anak dunia ini anak-anak yang cerdik, anak-anak yang licik, menghalalkan segala cara supaya bisa menang, supaya bisa kuat, supaya bisa benar. Ada anak-anak terang yang sifatnya itu tulus. Mereka seringkali tulus tetapi kurang cerdik. Mereka cenderung naif, sehingga tak jarang mereka menjadi mangsa orang-orang yang licik. Bendahara yang cerdik tadi itu tergolong di antara anak-anak dunia. Bendahara ini memiliki sense of crisis, kepekaan dalam membaca situasi, kepekaan untuk gimana menyikapi dengan tepat keadaan yang ada di depannya. Bendahara ini mungkin memang tidak tulus, bendahara ini enggak tulus. Apa yang dikerjakannya, mengurangi hutangnya, itu dikerjakan dengan tidak tulus, tetapi dia cerdik. Dan ini yang ingin disampaikan oleh Tuhan, ini yang ingin diperintahkan oleh Tuhan, yaitu anak-anak terang harus juga memiliki sense of crisis, harus memiliki kepekaan, harus bisa menjadi cerdik, namun jangan licik. Cerdik, namun pada saat yang sama harus kita sambil menjaga ketulusan kita. Karena ketika kita memilih untuk cerdik, tetapi kita menghilangkan ketulusan kita, maka kita bisa saja menyimpang menuju jalan yang licik. Ya. Itu yang pertama, bahwa Tuhan menginginkan kita menjadi orang-orang yang cerdik. Anak-anak terang namun juga cerdik dan tulus. Nah, maka dari itu, di poin yang kedua ini, kita harus cerdik dalam mempergunakan mamon. Ya, mamon ini yang tadi ya. Apa itu mamon? Ya, mamon dalam teks kita bisa melihat bahwa kata mamon ini udah diulang beberapa kali. Ya, di ayat 9, di ayat 13, di ayat 11, beberapa kali diulang kata mamon ini. Apa sih mamon itu? Kata mamon dalam teks ini adalah dituliskan dalam bahasa Yunani yaitu mamona. Mamona yang aslinya sebenarnya merupakan serapan dari bahasa Aram, yang artinya yaitu kekayaan, harta benda, uang, dan juga properti. Ya, itu artinya. Ya, intinya mamon itu berbicara tentang uang, berbicara tentang kekayaan, harta benda, pangkat, kekuasaan, dan lain sebagainya. Mamon ini adalah satu hal yang membuat manusia itu menjadi tamak, membuat manusia menjadi rakus, membuat manusia terus-menerus untuk mengejar hal itu, bahkan rela melakukan apa saja supaya bisa mendapatkan mamon itu tadi, bahkan dengan cara-cara yang kotor sekalipun. Ya. Mengapa? Karena dengan mamon seseorang bisa meraih kenikmatan. Karena dengan mamon seseorang bisa meraih kesenangan, bahkan kekuasaan selama seseorang memiliki mamon, memiliki kekayaan, harta, uang, dan lain sebagainya. Ya. Karena itu di dalam teks ini mamon digambarkan oleh Tuhan Yesus sebagai yang tidak jujur. Mamon yang tidak jujur.
ya, bahasa aslinya yaitu adikias, yang berarti ketidakadilan, ketidakbenaran, dan juga yang bisa melukai. Ya, tidak jujur dalam hal ini, dalam konteks ini bukan berbicara tentang berbohong, bukan tentang itu, tetapi tidak jujur ini berbicara karena mamon ini adalah sumber dosa dan sumber ketidakadilan. Kekayaan yang ada di dunia ini sering diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar. Mamon itu berbicara tentang hal yang tidak kekal, harta dunia yang sifatnya fana, yang sifatnya sementara, tidak bisa diandalkan untuk hidup yang kekal. Dan mamon itu kontras dengan kekayaan sejati, karena harta yang sejati adalah keselamatan, berkat kekal yang asalnya dari Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau bisa kita simpulkan, mamon yang tidak jujur ini adalah berbicara tentang harta dan kekayaan duniawi yang tidak adil, yang sifatnya fana, dan yang tidak dapat membawa kita ke dalam keselamatan kekal. Artinya buruk, artinya enggak baik. Ya. Dengan arti yang buruk ini, maka timbul pertanyaan kepada kita. Lawang artinya buruk, kok kenapa Tuhan Yesus malah menyuruh kita untuk mencari sahabat dengan mencari sahabat, membina persahabatan dengan sesama kita dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur ini? Loh, kenapa? Ya. Yang pertama, ya, yang mau saya katakan di sini yaitu bahwa yang mendasari semuanya yaitu karena Tuhan mau kita menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak yang cerdik. Kita yang adalah anak-anak terang yang tulus, yang bahkan bisa dibilang naif, kita diminta oleh Tuhan supaya kita menjadi anak-anak yang cerdik. Mamon itu sangat dibutuhkan, sangat diperlukan dalam menghadapi sistem-sistem di dunia ini. Ya. Gunakanlah mamon dengan cerdik, namun juga disertai dengan ketulusan. Ya, sama seperti yang saya katakan tadi, cerdik tapi juga tulus, karena tanpa ketulusan cerdik bisa menyimpang menjadi licik. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Tuhan juga mau supaya kita tidak menjadi hambanya mamon. Seperti yang dikatakan di ayat 13 bahwa seorang hamba tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Hamba tidak bisa mengabdi kepada mamon, juga mengabdi kepada Tuhan. Ya, di sini kita diberitahu bahwa kita jangan mau menjadi hamba uang. Jangan kita mau diperalat oleh uang, tetapi sebaliknya mari kita menjadikan mamon, menjadikan uang itu tadi menjadi alat. Jangan kita mau diperalat, tetapi kita jadikan mamon itu sebagai alat untuk tujuan kasih dan pelayanan terhadap sesama kita untuk kemuliaan nama Allah. Karena mengikat persahabatan dengan sesama itu adalah bagian dari bentuk pengabdian kita terhadap hukum kasih yang datangnya dari Tuhan. Yang ketiga, ini berbicara tentang tujuan akhir kita, Bapak Ibu ya. Yakni ketika mamon itu tidak dapat menolong lagi, mamon itu ketika tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Tidak dapat menolong itu berarti bahwa ketika akan tiba saatnya bahwa mamon itu akan tidak lagi berguna. Ada saatnya ketika harta dan kekayaan itu sudah tidak ada gunanya lagi. Harta dan kekayaan itu sudah tidak ada gunanya lagi. Ya, ketika itu terjadi, maka kita sudah tidak perlu panik. Kita sudah tidak perlu ragu. Kita sudah tidak perlu takut. Karena apa? Karena ketika mamon itu sudah tidak berguna, tapi kita sudah memiliki hubungan persahabatan yang terjalin, kita sudah memiliki hubungan yang baik, kita sudah menjadi berkat bagi orang lain melalui mamon itu tadi, maka kita pada akhirnya akan diterima dalam kemah abadi. Kemah abadi yang adalah tempat kediaman kekal, tempat kediaman Allah yang kekal. Oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini saya mengajak setiap kita untuk mempergunakan mamon itu yang tidak jujur itu dengan cerdik dan juga tulus. Jangan gunakan mamon itu untuk kepuasan diri sendiri. Jangan gunakan mamon itu untuk memperkaya diri sendiri. Jangan gunakan mamon itu untuk kepuasan diri kita sendiri. Tetapi jadikan mamon itu sebagai alat untuk menjalin hubungan, untuk mengikat hubungan, untuk menjalin persahabatan dengan sesama kita.
dengan orang-orang di sekitar kita, dengan orang-orang yang membutuhkan, dengan orang-orang yang miskin, dan juga dengan orang-orang yang kekurangan. Mari kita mengikat persahabatan dengan sesama kita. Bagaimana caranya? Ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama secara karitatif. Secara karitatif kita bisa menolong orang-orang yang miskin dan kekurangan. Kita bisa memberikan apa yang kita punya, apa yang kita miliki untuk menolong orang-orang yang betul-betul kekurangan, yang betul-betul tidak mampu dengan apa yang kita punya. Kemudian kita juga bisa menolong secara reformatif dengan kita memberikan sumbangsih kepada lembaga-lembaga sosial pemberdaya masyarakat. Ya. Sebagai bentuk gimana kita bisa memberdayakan orang-orang. Kita nggak cuma sekedar ngasih uang, kita nggak cuma sekedar ngasih bantuan, tetapi kita berusaha supaya orang-orang yang kita tolong, orang-orang yang kita bantu ini bisa dengan sendirinya melakukan hal-hal yang bisa mengembangkan kemampuan dirinya, memberdayakan dirinya sendiri untuk bisa menghasilkan uang. Dan yang ketiga, kita bisa melakukan dengan tindakan-tindakan yang transformatif. Ya, dengan kita berjuang bersama-sama dengan orang lain, bersama serikat-serikat, bersama-sama dengan apapun itu, dengan lembaga-lembaga yang lain, kita mendorong para pembuat kebijakan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Supaya mereka dapat membuat aturan-aturan yang benar-benar bisa dipergunakan untuk mensejahterakan rakyat dan masyarakat. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi, pada hari ini, mari kita terus menabung kebaikan. Setiap kebaikan yang kita tabung, setiap rupiah-rupiah yang kita berikan, itu tercatat di dalam buku seperti halnya kita memiliki ATM. Ya. Bedanya saldo itu nggak bisa kita lihat. Ya, kalau kita punya ATM, kita punya buku tabungan, kita bisa ngecek saldoku berapa sih? Aku udah nabung berapa sih? Tabunganku berapa sih? Ya, kita bisa ngecek. Tetapi bedanya ketika kita menabur kebaikan, ketika kita menabur rupiah-rupiah itu, maka itu enggak bisa kita lihat di layar bank, enggak bisa kita lihat di layar HP kita, tetapi Tuhan sendiri yang memegang catatan itu. Tuhan yang memperhatikan, Tuhan yang mencatat apa kebaikan yang kita berikan. Dan ketika kita membutuhkannya, maka Tuhan sendiri yang akan mencairkannya. Tuhan sendiri yang akan menolong kita. Saldo itu bisa terwujud dalam berbagai macam bentuk. Mungkin dalam bentuk sahabat-sahabat yang datang menolong kita. Mungkin dalam bentuk pintu-pintu yang terbuka tepat waktu ketika membutuhkan. Atau mungkin dalam bentuk-bentuk yang lain yang tidak bisa kita bayangkan. Orang yang cerdik itu tahu bahwa uang di bumi itu bisa habis. Tetapi jika mamon itu tadi, harta kekayaan itu tadi dipakai untuk menolong sesama, maka nilainya akan menjadi abadi. Menjadi orang yang cerdik, tetapi kita harus menjadi orang yang tulus. Hari ini kita bersama-sama belajar bahwa kita harus menjadi orang-orang yang cerdik, tetapi jangan licik. Cerdik tetapi tulus. Kita harus bisa mempergunakan mamon yang tadinya tidak jujur. Mamon yang tidak jujur yaitu harta, kekayaan, uang itu tadi kita pergunakan dengan baik untuk tujuan pelayanan. Kita pergunakan dengan baik untuk tujuan menolong sesama, untuk tujuan yaitu sesuai dengan maksud daripada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi, memasuki bulan September ini yang adalah bulan perdamaian, mari kita terus bersama-sama menjawab tugas dan panggilan gereja. Gereja bukan hanya sekedar tentang gedung ibadah. Gereja bukan hanya sekedar tempat ini saja. Gereja bukan hanya sekedar tempat di mana kita bisa menjalankan liturgi ibadat. Bukan cuma sekedar itu saja, tetapi gereja yang hidup adalah gereja yang mau menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini melalui aksi dan tindakan-tindakan yang nyata. Di tengah keprihatinan terhadap situasi bangsa dan negeri ini, di tengah keprihatinan yang kita terus saksikan di negeri kita saat ini, sebagai gereja pembawa damai, sebagai gereja Mennonite, mari kita bersama-sama berjuang untuk mewujudkan keadilan. Mari kita mendobrak pintu-pintu yang menggambarkan ketidakadilan sosial. Kita mendobrak pintu-pintu kesenjangan, baik itu kesenjangan antara si kaya dengan si miskin, baik itu kesenjangan antara mereka yang berkuasa dan mereka yang tertindas. Karena gereja hadir untuk membersamai mereka yang miskin. Gereja hadir untuk membela mereka yang tertindas. Kedamaian yang sejati adalah kedamaian
ketika keadilan berhasil ditegakkan dan juga kesetaraan berhasil dikumandangkan. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman di pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami telah bersama-sama diingatkan, kami bersama-sama ditegur Tuhan, bahwa sebagai anak-anak terang, kami harus bisa memposisikan diri kami dengan benar Tuhan. Supaya kami tidak menjadi hamba uang, kami tidak menjadi hamba mamon Tuhan, tetapi sebaliknya kami menjadikan mamon itu sebagai alat, supaya kami bisa melakukan tindakan-tindakan yang baik terhadap sesama kami Tuhan. Kami tidak diperbudak oleh mamon, kami tidak diperalat oleh mamon Tuhan, tetapi kami menggunakan mamon itu Tuhan sebagai sarana kami menjalin persahabatan dengan sesama kami. Kami dapat melakukan tindakan-tindakan kasih, hukum kasih yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga banyak orang dapat terberkati melalui tindakan-tindakan yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur Tuhan melalui firman ini, biarlah kehidupan ke depan yang kami jalani Tuhan, ketika kami bekerja, ketika kami menjalankan studi kami, ketika kami di rumah, dimanapun kami berada Tuhan, kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Kami dapat menjadi pribadi-pribadi Tuhan yang menjadi lebih bijaksana, menjadi pribadi yang cerdik tapi tidak licik, menjadi pribadi yang cerdik tetapi juga tetap tulus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau menyerahkan doa kami ini Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami selanjutnya Tuhan. Biarlah kami dapat terus tetap berada di bawah perlindungan tangan-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah dikenyangkan lewat firman Tuhan, dan tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita lewat persembahan kita. Di pagi hari ini ada 2 kantong kolektor yang berwarna hijau untuk diakonia dan yang warna hitam untuk operasional gereja. Jika Bapak Ibu jemaat akan memberikan persembahan yang lainnya, dapat menulisinya secara jelas peruntukannya dan dapat dimasukkan ke dalam kantong persembahan. Saya akan mendasari dengan firman Tuhan, saya ambil dari Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saya undang petugas untuk maju ke depan dan jemaat bangkit berdiri. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih, pada hari Minggu ini yang kudus ini kami akan datang dengan hati bersyukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu dalam hidup kami sepanjang minggu yang telah lewat. Sebagai wujud syukur, kami mempersembahkan sebagian dari apa yang telah Tuhan anugerahkan. Kiranya Tuhan kuduskan dan pakaikan persembahan ini untuk pekerjaan pelayanan, kesaksian Injil, serta pemeliharaan kerjaan-Mu. Berkati setiap jemaat yang telah memberi dengan sukacita, agar semuanya memberi kasih dan berkat-Mu yang melimpah. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
kita akan akhiri ibadah kita di pagi hari ini dan kita akan pulang dengan membawa sukacita karena berkat Tuhan melimpah. Kita dikenyangkan lewat firman Tuhan juga lewat pujian. Tuhan pegang pimpinan dalam setiap kehidupan kita. Kita akan pujikan lagu ini. BPR 1 nomor 121. Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Surgawi, pagi hari ini kami mengucap syukur karena ada saudara-saudari kami yang berulang tahun di minggu ini. Sebagai satu kesatuan keluarga Jemaat GKMI Bangsri, kami sehati memohonkan berkat bagi anak-anakmu ini. Kami menyerahkan untuk saudari Giovanka, kami serahkan untuk saudari Merari, dan juga saudara Dilan. Kebaikan kemurahan Tuhan menyertai atas anak-anakmu. Apa yang Tuhan pandang baik, kami percaya Tuhan akan beri dan anugerahkan. Kesehatan, penyertaan, dan perlindungan Tuhan beri dan curahkan. Demikian Tuhan memberkati dalam studi mereka, sehingga lewat ilmu pengetahuan yang dimiliki, tidak hanya digunakan untuk diri sendiri, tetapi biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga untuk pekerjaan yang ditekuni, Tuhan memberkati. Lewat pekerjaan yang Tuhan percayakan, anakmu semakin dipakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Kami menyerahkan ketika saudara-saudari kami yang berulang tahun di minggu ini, masa depan mereka di dalam rancangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Demikian juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, kami juga mohon berkat Tuhan menyertai kami sepanjang pekan ini. Kami dimampukan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami diberi hikmat sehingga dapat memilih dan memilah mana yang terbaik bagi setiap kami. Dan jika sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami mohon berkat Tuhan menyertai setiap kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa mengiring perjalanan hidup kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, jemaat bersatu teduh. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.